Kayak Karena gitu. dominasi tim itu bukan cuma ditentuin dari seberapa banyak lu nguasain bola. Faktanya itu seberapa bisa lu menciptakan peluang dan seberapa efektif lu manfaatin peluang itu. Betul. Itu dominasi itu lebih ke situ. Tackle jatuhnya ke pemain lawan kan tetap dihitung tackle dong. Iya. Kadang-kadang tackle nggak selalu tackle. Bahkan kalau kayak Paolo Maldini bilang kalau dia melakukan tackle tuh dia ngelakuin kesalahan. Yo, balik lagi di Espresso, sebuah obrolan yang sedikit pahit tapi apa Romji? Nggak bikin cantengan. Oke, sambil ngemil-ngemil sore kita mau membahas sebuah apa ya, ini pertama kali ditemukan oleh bukan dari olahraga sepak bola sebenarnya Mas ya? Iya. Olahraga baseball. Olahraga baseball dan sebenarnya ini bukan sebuah acuan yang pasti sih. Buat mengukur sebuah pertandingan, sebuah pemain, kehebatan seorang pemain dan lain-lain. Cuman ini alat bantu aja ya. Apa ya namanya, sebuah sistem yang membantu lah ya. Lebih kegunaannya kalau gue lihat sih lebih kayak olahraga yang berhubungan dengan taktik. Itu memang lebih ini alat bantu yang sangat-sangat membantu gitulah kalau olahraga yang menggunakan taktik gitu loh. Dengan orang banyak kayak mungkin basket, baseball, sepak bola pun. High scoring game yang artinya skornya itu sering, terus kayak lapangannya mungkin lebih sempit, pemain-pemain lebih sedikit, itu lebih akurat emang kalau pakai cara ini. Gitu. Nah, makanya contohnya jangan serius-serius. Nanti dikiranya belajar kita, padahal kita santai aja. Santai aja. Yaitu statistik ya. Ya, kita bahas soal statistik. Kalau anak ekonomi nih mata kuliah paling brengsek sih. Gak usah anak ekonomi, gue anak komunikasi aja ada. Pusing gue setiap ngomong statistik. Nah, tapi di bola kadang-kadang ini buat ajang dalam tanda kutip ya, pinter-pinteran. Tapi gini, kalau lu ngomongin di kuliah, statistik di kuliah dan di bola, jauh lebih suka di bola gue. Di kuliah gue kagak suka statistik, tapi kalau di bola gue sangat suka statistik. Padahal di kuliah lebih bermanfaat. Ya inilah, anggap aja ini Ada nilainya juga kuliah. Nah, ini. Tapi jangan bilang gak bermanfaat. Ini bisa jadi acuan diskusi. Betul. Terus debat mungkin. Debat Atau ya santai-santai memahami. Justru ini bisa dibilang sebagai, kalau lu ngomongin debat tadi, ya statistiknya adalah data yang diperlukan untuk debat gitu loh. Iya. Meskipun bukan satu-satunya acuan gitu loh, masih banyak faktor yang tidak terhitung statistik juga lah ibaratnya. Dan jangan sampai gini, ini sebenarnya yang sering kebalik sih ya. Nonton pertandingannya, terus sebagai alat bantu dia baru statistik. Jangan kebalik itu, nggak nonton terus acuannya statistik, debat salah. Menurut gue salah. Salah menurut gue. Jadi memang harus nonton dulu. Makanya setiap misalkan ada pertandingan yang gue nggak tonton, terus ada yang ngajak gue debat lah atau diskusi lah mungkin ya, itu pasti gue akan bilang gue nggak nonton pertandingannya, gue akan ngaku yang pertama itu dulu. Dan itu yang pasti gue bilang, gue hanya melihat statistik, jadi menurut gue nggak fair kalau untuk didebatin, kecuali kalau memang gue nonton gitu loh. Kalau gue nonton terus gue lihat statistik, ayo kita diskusi gitu. Gue juga lebih suka nyebutnya ini diskusi lah, nggak mau gue debat-debat kusir gitu, ngapain, nggak. Gue lebih pengen diskusi karena sifatnya lebih mengedukasi. Karena ya sekali lagi udah kita berkali-kali bahas juga ya bahwa data statistik itu nggak bisa dilihat secara sendiri-sendiri. Betul. Berdiri sendiri gitu. Artinya contoh yang paling gampang deh gitu. Shot, misalnya jumlah tembakan gitu. Jumlah tembakan kalau bisa kita bilang tim A ini jumlah tembakannya dalam satu pertandingan lawan tim B lebih banyak nih. Lebih banyak tim A daripada tim B. Bukan berarti si tim A-nya itu lebih bagus atau lebih banyak peluangnya. Bisa jadi tembakan timnya si A itu lebih banyak secara kuantitas, tapi habis itu akurasinya ya kurang gitu. Misalnya atau membahayakan gawang juga enggak gitu. Menurut gue sih itu lebih perlu ini sih. Bahkan misalnya ini nggak nonton nih, konteksnya nggak nonton. Iya. Shoot on goal itu dihitung. Tapi kalau shoot on goal pelan, Iya. terus deflect terus ketangkap kiper, itu kan shoot on goal kan? Iya, Kayak masalah shot on target dan off target. Tiang pun ada yang bilang itu off target. Iya. Tapi kalau kita nonton pas bola kena tiang pasti wah gitu loh, ngerti nggak? Seru gitu loh, mesti kayak anjir tiang atau apa gitu ya, nggak kayak yang kayak gimana lah gitu loh. Tapi mungkin dalam beberapa statistik ada yang bilang itu on target, ada yang bilang juga itu off target. Gue sendiri masih nggak tahu sebenarnya itu tiang tendangan kena tiang itu yang memang mengarah ke gol ya, maksudnya itu termasuk on target atau enggak. Kan ada tiang yang misalkan
backnya mau nyundul, mau ngebuang bola misalkan, tapi salah nyundul, salah posisi atau gimana, malah Iya. kena tiang sendiri. Iya. Itu kan termasuk Makanya, on target siapa itu? untuk ngukur efektivitas kayak gitu lebih pakai namanya expected goals sebenarnya, Ya, expected yang udah goals berapa kali lebih kita bahas valid juga. lah ya. Expected goals itu kan maksudnya peluang sebuah tim itu untuk membuat gol gitu. Kualitas peluang gitu. Artinya dalam satu pertandingan itu sebenarnya sebuah tim itu punya berapa peluang untuk bikin gol. Ya tadi kalau tendangan on target itu tadi nggak selalu jadi gol, nggak selalu jadi expected goals gitu. Bisa aja tendangan yang off target itu justru nilai expected goals-nya tuh lebih tinggi gitu menurut gue. Makanya ya itu tadi harus dipahami sebagai sebuah konteks yang Utuh. Iya, betul. Kayak misalnya nendang dari luar kotak tuh nih tiang nih, terus bola di sini nih kan gawang di sini tuh tipis banget yang sampai wah itu kan off target atau target gitu loh. Mungkin secara statistik ya mungkin dicatatnya off target mungkin ya gua nggak tahu, tapi mungkin di expected goals-nya termasuk Iya. tinggi buat nambahin Contohnya angkanya. juga kalau misalnya tendangan yang dari luar kotak penalti dari 30 meter itu dibanding sama tendangan yang dari dalam kotak penalti itu expected goals-nya otomatis lebih tinggi yang dari dalam kotak kotak, penalti iya. gitu. Walaupun misalnya yang dari dalam kotak penalti itu melenceng jauh, kalau yang dari luar kotak penalti kena tiang, tetap lebih tinggi yang dari dalam kayak gitu. Dan itu juga bisa jadi acuan sebuah tim bagaimana mereka bisa ngebawa bola nyerang sampai ke wilayah kotak penalti lawan, itu jadi nilai plus juga kayak gitu. Terus sama misalnya nih apa ini gue nyebutin data statistik yang sebenarnya banyak di live score gitu ya. Yang ada di live score dan mungkin kalau orang nggak nonton itu bisa jadi acuan nih. Tim ini kagak dapat bola nih. Ini main ini tapi kok bisa menang nih? Ball possession-nya kalah. Nah, ball possession, ya. Ball possession. Nah, Jadi seakan-akan ball possession itu menggambarkan dominasi. Gitu. Banyak orang yang mungkin bilang gitu. meskipun itu jadi salah satu bagian ya. Jadi salah satu indikator juga. Indikator, tapi tapi- nggak satu-satunya. Iya. bukan Jadi kayak satu-satunya. contoh simpelnya kita lihat Barcelona kalau main ball possession-nya selalu tinggi. Setuju. Iya. Kita nonton pun kita ngeliat Barcelona mengurung lawannya adalah dalam tanda kutip ya. Tapi kan kayak waktu ini aja deh, Inter lawan Barca, eranya Mourinho, kurang dikurung apa Inter? Ball possession-nya Barca kurang tinggi apa? Eto'o sampai jadi bek kanan. Iya, tapi Inter yang lolos. Atau nggak contoh lain Barca Chelsea deh. Iya. Skornya waktu itu di dalam pertandingan itu Chelsea tuh seingat gue itu memang nggak kalah, Iya. nggak kalah, menang apa juga sama ya gitu. Gue lupa deh pokoknya. Itu yang gol Torres sendirian itu yang kurang, Torres, iya. kurang dikepung apa itu si Chelsea ibaratnya. Ball possession-nya Barca sampai 60 mungkin sampai angka 70 gitu loh. Itu kan ball possession kan bukan masalah sekedar lu mendominasi berarti lu bisa menang gitu, tapi nyatanya enggak. Itu kan hanya apa ya, ball possession secara artinya ya posesi bola, maksudnya penguasaan bola lah kayak Karena gitu. dominasi tim itu bukan cuma ditentuin dari seberapa banyak lu nguasain bola. Faktanya itu seberapa bisa lu menciptakan peluang dan seberapa efektif lu manfaatin peluang itu. Itu dominasi itu lebih ke situ. kalau Terus gua bilang. passing antara pemain juga itu kan juga termasuk kehitung juga dalam ball possession gitu. Akhirnya dikonversiin ke bentuk persentase. Nah, Iya. misal enggak itu kan betul tuh jumlah passing. Kalau misalnya passing yang enggak nyampe sepertiga area lawan itu tetap dihitung goal possession. Iya. Nah, ketika sebuah tim sering melakukan umpan-umpan di area tengah doang gitu terus gak nyampe ke depan, ya kadang malah muter balik ke belakang gitu kan. Itu sebenarnya dalam satu hitungan itu bisa disebut ball possession ya. Iya. Tapi nggak mendominasi gitu loh. Iya. Betul. Laga itu malah dia jadi kelihatannya tuh kalau misalnya nonton langsung malah boring. Kayak misalkan ini aja lah, tim yang udah menang 2-0 menit 80. Dia tetap menguasain bola tapi dia nggak pressing. Iya. Dia cuma wasting time kan, itu kan termasuk Ball possession menguasai, juga. masuk possession juga gitu loh. Menguasai juga ya menguasai, tapi dia cuma main di area belakang atau tengah. Maksudnya nggak yang menciptakan possession itu tidak mengkonversikannya untuk sebagai menjadi peluang gitu loh. Ya itu berarti bukan tolak ukur dominasi sebuah tim ya. Bukan yang paling, maksudnya bukan yang menjadi tolak ukur Iya, satu-satunya lah. bukan satu-satunya. Kadang-kadang ya makanya jangan heran ketika sebuah tim yang ball possession-nya lebih unggul gitu bisa kalah 3-0 Iya. dari ya kan? Atau malah kalau kita bicara yang lebih panjang lagi bisa jadi itu bukan tim peringkat pertama di sebuah liga. Ya. Karena tim waktu paling gampang sih Leicester City waktu juara Liga Inggris itu ball possession-nya rata-rata 47%. Artinya dalam setiap pertandingan dia tuh bisa
kalah ball possession terhadap lawan-lawannya, tapi kenyataannya dia tetap juara. Gitu. Dan itu katanya di liga terbaik. Hmm. Oke. Terus jumlah passing terbanyak itu tadi ini agak menggeser ini masih masih dalam satu ini ya. masih kesatuan sebenarnya kan jumlah passing. Nah, tadi itu yang kita bilang Rong. Ini passing ini tuh menciptakan peluang enggak? Iya, itu dia. Atau cuma wasting time. Nah, makanya jumlah passing banyak itu nggak menentukan sebuah tim ini bermain agresif gitu loh. Betul. Dan itu kan masalah gaya bermain juga ya. Ada tim yang emang mainnya pakai passing, pakai ngandelin passing. Tapi ada juga tim yang nggak terlalu mentingin ball possession, yang penting dia efektif, yang penting dia ngepres atau banyak ngelepasin tendangan. Itu kan juga beda-beda gayanya. Atau biasanya yang suka main dari wing play ya, maksudnya yang main suka ngandelin Atau counter attack transisi dari sayap, itu biasanya kan nggak begitu mentingin ball possession, tapi efektif pas nyerang gitu. Contoh Lazio lah. Lazio tuh tipikal tim yang nyerang tapi nggak terlalu banyak passing gitu. Kadang-kadang cuman Acerbi, Luis Alberto, Immobile jadi gol. Iya. Iya kan? Dia bisa nyiptain peluang dari banyak apa ya? Skema gitu. Dan itu enggak melulu dari tak. Terus bahkan ya sekarang banyak yang bilang Saribol ini membosankan gitu. Sebenarnya jumlah passingnya lumayan banyak gitu, tapi enggak menciptakan peluang yang berbahaya, itu kan sama aja bohong gitu. Iya, artinya nggak banyak vertical passing ya. Mungkin buat yang belum begitu familiar, vertical passing itu maksudnya umpan yang ngarah ke depan gitu. Sebaliknya mau horizontal ya cuman ke samping gitu atau ke belakang gitu. Iya. Nah, itu terus ini juga sekarang kita bergeser ke belakang nih, ke area penjaga gawang gitu ya. Penjaga gawang nih sering diukur set terbanyak itu kiper terbaik gitu. Iya. Nah, biasanya nih yang kalau misalnya nonton Serie A lah contohnya. Iya. Kiper tim papan bawah itu bukan kiper jelek. Save-nya banyak. Ya Gabriel buktinya. Gabriel, Musso. Terus Sirigu. Sepe, Parma. Itu termasuk kiper yang save-nya banyak. Bener. Tapi apakah mereka dipilih sebagai kiper terbaik? Enggak kan. Nah, makanya kenapa save-nya banyak, timnya juga kalah gitu. Iya. Ya karena backnya begitulah. Karena banyak diserang. Banyak diserang. Mungkin itu akan meningkatkan kualitas kipernya secara individu ya. Lu punya save banyak, mungkin lu jadinya akhirnya di lirik klub lain atau kayak gimana. Tapi kalau ngomongin dalam lingkup statistik itu ya mungkin memang penilaiannya ya nggak hanya save terbanyak. Save terbanyak itu harus jadi kiper terbaik gitu kan. Tapi kalau lu buat individu mungkin save lu terbanyak. Wah, ini justru lebih ke area marketing kalau gue lihatnya. Save terbanyak berarti lu bagus nih jadi kiper secara kualitas gitu. Bagus. Mino Raiola sudah mencium itu dari Donnarumma ya. Iya, betul sekali. Betul. Terus masih di area pertahanan nih. Ini kemarin ada sebenarnya gue cuma nge-retweet sih dari akun Naples itu, salah satu inceran Napoli ini Amir Rahmani kan. Iya. Termasuk back yang melakukan intercept, tackle dan clearance lumayan banyak ya. Cuman kan dia bukan dipilih sebagai back terbaik gitu. Ya itu balik lagi tadi karena peran dia di situ di klub yang mungkin lebih banyak diserang gitu loh. Tapi itu ya memang itu termasuk skill bertahan dia ya. Iya, individunya. Tapi dampak dari timnya itu dia butuh masuk ke tim yang lebih besar lagi untuk lebih dilirik. Ini baru defender terbaik. Gitu. Iya. Mungkin justru ini adalah karena bisa jadi itu maksud gue gini, bisa jadi itu dia karena menambal kesalahan temennya doang gitu loh. Dan itu jadi satu achievement yang bagus buat dia secara pribadi dong. Secara pribadi betul. Lu punya nilai tackle yang tinggi, persentase yang tinggi, intercept yang tinggi atau clearance yang tinggi, itu justru memang gue ngeliatnya itu individu aja. Atau bisa jadi gue ngeliatnya juga gaya bermain sih. Kan misalnya dalam sebuah tim center back pairing nih atau duet, itu ada satu yang mainnya tuh lebih kalem, yang lebih kayak ball playing. Ada satu yang emang bagian agresif. Ya, yang lebih agresifnya. Bagian baku hantam lah istilahnya. Cover defend. Bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lain gitu. Itu ada dutinya masing-masing. Saling menutupi sih sebenarnya. Bener. Bahkan kalau ngomongin soal tackle dan intercept atau apa ya, bukan hanya tugas seorang defender. Gelandang bertahan tuh yang tugasnya ball winner tuh macam kayak Bakayoko dulu ya. Terus sekarang siapa sih
Martin Deron. Aha. Deron itu kan tugasnya ngerebut bola gitu kalau ngomongin soal ngerebut bola. Nah, dan itu juga ngaruh dari gaya tim mainnya gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya tim memang ngepresnya tuh dari tengah gitu ya. Artinya kan back-backnya itu nggak terekspos lah sama Iya. serangan karena di tengah tuh udah difilter duluan sama gelandang-gelandangnya yang melakukan tackle. Kayak Inter aja. Iya, contohnya Dia Inter. dia ngabisin gerakan lawan tuh ibaratnya di tengah gitu loh. Makanya kebobolannya paling dikit. Terus juga memang secara individu pemain back Inter the fry man gitu loh ibaratnya. Iya. Oke banget. Skriniar, Bastoni, terus ada si Godin. Memang udah secara individu udah oke banget gitu loh. Berhak banget dia mendapatkan gelar itu gitu. Tapi di tengahnya dia tadi seperti yang kita sempat bahas juga banyak pemain-pemain tengahnya tuh yang banyak ngelakuin tackle dan kena kartu kuning. kartu kuning, Artinya emang Brozo. kerjaan kotornya itu udah mulai di tengah, iya. gitu. Barella, Brozovic lah. Terus itu makanya apa ya? Kadang-kadang itu balik lagi tadi skill bertahan back papan bawah tuh lebih banyak melakukan tackle sukses. Ya karena mereka lebih banyak diserang juga. Bahkan kayak backnya Kanselor tuh Brescia ya? Brescia ya. Itu tinggi juga loh. Tinggi Dan Kanselor ya. Gue liat di Huskor ya, di Huskor tuh dia termasuk tinggi dia. Iya. Tapi bukan berarti itu skill yang bagus, maksud gue itu bagus. Cuman itu bukan skill bertahan satu-satunya gitu loh. Karena dia misalnya habis tackle jatuhnya ke pemain lawan kan tetap dihitung tackle dong. Iya. Kadang-kadang tackle nggak selalu tackle. Bahkan kalau kayak Paolo Maldini bilang kalau dia melakukan tackle tuh dia ngelakuin kesalahan. Benar. Maksudnya positioning itu juga jauh lebih penting dan kemampuan. Dan cara membaca permainan. Tackle-nya juga kelihatan, tackle kotor apa tackle bersih gitu loh. Maksudnya itu juga ada penilaiannya lagi dong pasti. Benar. Ya kok lebih kompleks dari yang kita kira lah. Iya, intinya kita gitu. nggak tahu apa-apa. Sama ini berhubungan sama ini nih, seorang penyerang gitu. Ini kan. Nah, ini yang paling kompleks nih. Iya. Nah, kadang-kadang tadi sempat ke Mas Adit, cara seorang back mengawal penyerang lawan ini kalau misalnya dia udah ketinggalan itu kan tackle. Iya. Betul. Nah, makanya itu balik lagi kayak si quotes-nya Maldini yang legendaris itu, ketika dia melakukan kesalahan dia baru tackle gitu loh. Itu lebih sering kayak gitu Mas nih. Iya. Dalam konteksnya maksudnya kalau one by one terus striker udah lepas, dia udah ketinggalan jauh gitu, yang mau nggak mau yang dilakukan tackle kan. Nah itu, dan si striker ini termasuk cara dia lolos dari tackle itu tuh termasuk salah satu skill juga. Skill. Nggak Individu melulu ya. individu. Selain dia lolos misalnya ada, kalau dulu mungkin yang melekat itu striker harus bisa gocek, harus bisa ngecoh. Kalau sekarang kan nggak terlalu dibutuhin sebenarnya ya, meskipun itu termasuk salah satu skill atribut yang penting, tapi itu nggak melulu karena bisa jadi dia mengakalinya dengan positioningnya dia yang bagus gitu, Atau kerja kerasnya. Atau kerja kerasnya. atau kalau gue sedikit rada keluar dari Serie A nih ngebahas contohnya ya, maksudnya itu kayak kita tahu taktik berkembang tiap tahunnya, itu pasti berkembang, ada aja inovasi baru lah intinya gitu. Kayak sekarang peran striker walaupun memang secara umum tugas utamanya ya mencetak gol ibaratnya gitu ya, tapi kan tidak hanya itu aja ya, gue bilang tidak hanya itu, tapi kayak contoh kita lihat Roberto Firmino. Firmino secara di atas kertas misalnya Liverpool main 4-3-3 ya dia striker. Tapi kalau lihat nomor 9 lah. Tapi dia turun ke dalam pas lagi tanding itu dia turun sampai ke tengah. Golnya mungkin gak sebanyak Mane atau Salah justru. Yang mungkin kelihatannya jadi sebagai seorang winger atau inside forward gitu. Jadi peran striker itu menurut gue sekarang lebih mungkin dulu cuman mungkin ya dulu tuh udah lu golin aja striker. Tapi berkembangnya taktik itu akhirnya bikin striker itu perannya nggak hanya itu aja. Jadi contoh kayak gitu. Jadi menurut gue gol banyak itu tidak menjadi satu-satunya tolak ukur kalau strikernya itu adalah striker bagus banget gitu ya. Benar. Itu sama Firmino itu sama kejadiannya kayak Benzema waktu masih ada Ronaldo tuh. Ya kan? Atau mungkin yang juga cukup aktual ada berhubungan sama Serie A itu waktu Mario Mandzukic masih main di Bayern Munchen. Waktu Juve ketemu Bayern Munchen, Mandzukic itu tugasnya nempel Andrea Pirlo. Iya. Jadi dia jadi defensive forward yang akhirnya bikin permainan Juve nggak berkembang. Iya. Itu kan bentuk peran striker yang lain gitu. Kayak di final waktu lawan ini aja, semifinal apa final ya yang lawan Madrid itu. Kan ada dua kan ketemu Madrid. Yang ada Mandzukic itu yang pas semifinal apa final ya? Gue lupa sih. Final yang golin dia overhead. Itu Higuain kan? Yang overhead iya Mandzukic. Apa maksudnya? Pokoknya ya itu ada Mandzukic ya. Pokoknya itu deh. Itu gue ngeliat banget tuh Mandzukic itu dijadiin kayak
wide target man. Iya, Ngerti benar, nggak? Jadi wide target dia man. target man tapi posisinya tuh gak di tengah, mesti bukan di depan Iya. gawang, di pinggir Di justru. pinggir, soalnya dia Buat nerima manfaatin bola. nerima bola atas karena fullback biasanya pendek-pendek. Pendek-pendek dan dia Iya. manfaatin tingginya buat menangin bola di Iya. situ. Itu kan udah fungsi striker yang beda lagi gitu. Sama itu Mandzukic karena dia punya postur yang tinggi. Iya, ya kayak Nah, Ibra di sekarang nih. Iya. Sering turun kok Tapi ke bawah. ada juga striker-striker yang bukan disebut striker inti tapi memang dia banyak gol. Contohnya kayak Mertens di Napoli. Itu kan dia bukan target man murni, tapi dia posisinya kadang-kadang memang di nomor 9. Iya. Nah, itu bergeser lagi karena kondisi dia maksudnya dalam segi postur nggak tinggi gitu. Tapi dia punya kreativitas itu tadi Iya, yang gue dia bilang. punya skill juga. Dia punya skill, dia punya kemampuan penempatan bola yang bagus, position yang bagus. Dia tuh nggak selalu sering gocek-gocek. Kadang-kadang tuh yang buat ngacak-ngacak kan isinya ya. Terus dia cuma nungguin di luar kotak penalti, terus dia placing udah beres gitu. Tapi dia termasuk striker yang bagus menurut gua meskipun mungkin banyak orang yang bilang striker terbaik Napoli itu setelah Higuain milik gitu. Tapi menurut gua setelah dia melewatin catatan gol Hamsik terus Maradona, ini Mertens ini penyerang terbaik Napoli sekarang gitu loh. Iya. Bisa dibilang legend lah sekarang. Iya. Legend Ya udah, Napoli. mungkin itu. Iya. Ada lagi tambahan? Udah lah gitu ya. Pokoknya intinya striker nggak sekarang nggak hanya cuma mencetak gol aja. Mesti banyak peran lainnya yang mungkin bisa jadi pertimbangan juga ya, mesti buat bahan diskusi gitu. Kecuali konteksnya dia selalu mencetak gol buat kemenangan dan itu bener-bener yang ngerubah permainan gitu. Nah, Atau itu di beda. pertandingan yang gede gitu. Iya. Ya, Jadi itu game lain changer lagi. lah. Game changer. Nah, itu memang striker terbaik tuh harus punya kemampuan itu juga. Ya. Punya ya. Bisa Yang dibilang contoh gitu. nyatanya ya yang kita lihat ya Cristiano Ronaldo salah satunya game changer. Iya, iya. Pasti Immobile. setuju Immobile gitu. Oke deh, mungkin cukup di sini aja. Ya kalian bebas mau jadiin statistik untuk apa gitu ya. Cuman bukan satu-satunya acuan lah ya. Yang terpenting sih sebenarnya Nonton aja. Ya lu nilai-nilai sendiri, maksudnya nilai sendiri juga kan itu belajar. Iya. Nggak ada salah sih menurut gua gitu. Apalagi ya lu belajar memahami statistik terus debat itu nggak bikin rating TV jadi bagus juga. Iya. Debat pun juga nggak membuat lu kelihatan lebih baik lah intinya. Maksudnya diskusi kita pun sampai sekarang tetap belajar mau sampai kapanpun gitu. Gue sih lebih seneng sama yang nonton pertandingan habis itu ngebahas. Nggak apa-apa, maksud gue nonton dulu baru ngebahas. Diskusi aja lah, jangan debat-debat, jangan ribut-ribut, udahlah gitu ya. Tapi butuh. Enggak lah. Sepak bola itu kalau kata Bung Ray itu kemanusiaan dan sportivitas. Jadi itu aja yang dijunjung. Iya. Tapi Gila, ada keren judi juga. di situ. Hah? Ada judi. Boleh. Oke, ciao.